Semakin kuat kita mendayung, semakin cepat sampan melaju. Wih, mantap. Teman, kami sedang berlatih pacu jalur bersama dengan paman. Sungai tempat kami berlatih ini namanya Sungai Kampar. Sungai terbesar yang ada di Kabupaten Kampar dengan aliran sungai yang cukup deras. Oh ya, kalian sudah tahu belum apa itu pacu jalur? Pacu jalur adalah salah satu kegiatan perlombaan tradisional dayung perahu atau sampan dengan mengandalkan kekuatan dan kekompakan pemain. Tradisi ini khas Riau yang sudah ada sejak dulu, teman. Ayo, kawan, makin kompak lagi. Loh, kok latihan pacu jalurnya sudahan, paman? Untuk menambal. Sampai awak bocor. Pergi tengok tantu apa untuk menambal. Ayo, Mama. Ya, Mama. Saya enggak tahu. Saya, Mama. Teman, ngomongin tentang Riau, pasti kalian setuju dong kalau sajian kulinernya enak dan patut dicoba. Mau manis, pedas, berkuah, semua ada. Saat ini kami sedang membantu kakak mengolah salah satu kue khas tanah Riau, namanya lope bugi. Di tempat kami, lope bugi menjadi kudapan favorit yang banyak dicari. Selain kerap dibuat sebagai camilan, lope bugi sering ditemukan dalam berbagai acara adat seperti nikahan, bangun rumah, lahiran, dan lainnya. Bisa orangnya deh, lainnya Kak. Yuk kita siapkan adonannya terlebih dulu. Beri garam dan bubuk vanili secukupnya pada tepung ketan. Tambahkan santan dan aduk. Pastikan tercampur dengan rata sampai tekstur adonan lope bugi menjadi kalis. Teman, menurut buku pintar yang aku baca, di Indonesia terdapat ratusan resep kue khas Nusantara yang terbuat dari tepung. Beda tempat, beda nama, dan beda cara pembuatan. Perkalah sudah apinya. Alah, Kak. Hame Kak bikin tilu ya. Setelah adonan jadi, kakak juga menyiapkan intin. Intin atau entin adalah olahan kelapa parut yang dicampur dengan gula aren, kemudian dimasak sampai benar-benar menyatu. Bentuk adonan yang sudah jadi dilapisi daun pisang dan isi dengan intin. Terakhir bungkus deh. Daun pisang dipercaya memiliki aroma khas yang bisa menambah olahan makanan semakin enak. Lakukan sampai semua adonan terbungkus ya. Masukkan lope bugi ke dalam kukusan dan masak. Karena terbuat dari tepung, proses mengukus lope bugi tidak membutuhkan waktu lama. Hanya sekitar 15 menit saja. Lemas Kak? Ada masaknya. Masak. Asik. Angkat lope bugi dan sajikan selagi panas. Yeay! Ambil Kak. Ya, ngi Kak. Sangi kok. Lope bugi memang paling enak dinikmati bersama-sama seperti ini. Selamat makan, kawan. Teksturnya kenyal dengan rasa intin yang sangat manis. Pas masuk di mulut, beneran bikin mata berbelek. Konyi. Mama. Mangi gulo. Selain enak, ternyata lope bugi cukup mengenyangkan, teman. Kandungan karbohidrat tepung ketan bisa menambah energi dalam tubuh. Tuh, semuanya pada lahap makan. Tambahlah, Cie. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah membuatkan kami lope bugi seenak ini.
jadi makin semangat deh buat bertualang hari ini. Ngebualang yuk! Serang! Begini teman, cara kami menghabiskan waktu bersama kawan-kawanku. Serang! Serang boy, serang! Serang boy! Saat ini kami sedang bermain perang-perangan teman. Untuk peluru yang kami gunakan yaitu buah rimbang atau buah cepoka. Tenang, permainannya aman kok. Kami sudah cukup sering melakukannya. Kita bagi menjadi 2 tim ya. 1, 2, 3. Ayo kita kalahkan tim lawan. Oh iya, alat yang kami gunakan ini terbuat dari kayu yang dihubungkan dengan karet. Untuk menjadikan buah rimbang sebagai peluru, tinggal dikaitkan dan tarik sampai buah rimbang terlepas. Ya, ayo Furkon, bangkit. Jangan sampai kita kalah. Semangat! Nah, yang paling seru dari permainan ini, siapa yang menang, mereka yang berkesempatan untuk mengibarkan bendera. Ya, ronde pertama timku kalah. Kawan, kita tidak boleh patah semangat. Lebih kompak lagi. Wih, permainan perang-perangan yang kami lakukan semakin seru. Serbu! Bermain di alam tidak hanya menciptakan keceriaan, teman. Kata guruku, bermain juga bisa membuat otak lebih kreatif dalam menciptakan ide. Selain itu, bermain juga bisa meningkatkan kesehatan fisik. Tapi ingat, bermainnya jangan keseringan ya. Harus diimbangi dengan belajar juga. Setelah beberapa ronde bermain, akhirnya timku pun menang. Yeay! Hore! Pulang lagi tak penang. Mau kami tak juga. Makan mak ni mau. Mau. Woi, naam. Kami apa perlu ye? Kami pulang lo. Pulang kami lo. Memang kawanku yang satu mudah sekali merasa lapar. Maklum, masa pertumbuhan. Semuanya kami habis. Mana cayu ah? Mana cayu lang? Tentang you punya apanya? Punya wak lang. Ada buahnya. Lain. Kamu tengok. Ayo mau cayu lang. Mohon. Apa sih kawan yang enggak buat kalian? Ya sudah, yuk kita menuju ke kebun milik bapakku untuk mengambil buah kelapa. Ke batang buah ya. Ke batang lah. Tinggi Nak udang. Siapa bisa banyak buat. Bin panjit. Sangat kan? Yo. Urusan panjat memanjat, Furkon memang jagonya. Hati-hati ya kawan, pegangan yang erat. Untuk bisa memanjat kelapa setinggi ini, kawanku sudah terbiasa melakukannya. Karena ia rajin berlatih. Buat kalian di rumah, jangan pernah coba tanpa ada pengawasan orang dewasa ya. Boleh, ukur kon, jangan sampai jatuh. Lelo kon, batang licin kon. Pegangan yang kencang, Furkon. Pilih buah kelapa yang masih muda saja. Buah kelapa adalah salah satu jenis buah tropis yang sangat mudah ditemukan. Pemanfaatan sangat beragam, teman. Bisa langsung diminum sampai dengan diolah. Awas. Gak cuma buahnya aja sih, bagian akar, pohon, dan daun kelapa pun sangat berguna untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Lalu kon, tolak kon, Furkon, tolak lalu.
cuci sudung kan? Mau cuci sudung le? Kira kan? Asik, buah kelapa satu persatu berhasil kami kumpulkan. Langsung saja kita bawa yuk kawan. Wah, angan nak coki ke orang buat cenok kok mu. Lek, lo goyang dulu. Ham jaga api dulu, Ham. Yo, joget lang lo. Ayo, joget dulu. Agar lebih nikmat, aku dan kawan-kawanku bersepakat untuk mengolah minuman kelapa bakar. Kebetulan sekali, kami sudah menyiapkan gula aren, rempah, dan pisang yang aku bawa dari rumah. Sementara itu, siapkan juga pisang dan bakar sampai matang. Teman, untuk pisang yang kami siapkan ini namanya pisang raja. Pisang jenis ini memiliki rasa yang sangat manis. Lumayan buat dijadikan penunda rasa lapar. Semangat Halif. Kalau rajin berlatih, kamu pasti bisa jadi anak coki beneran. Oh iya, anak coki adalah peserta yang bertugas menari di bagian kepala sampan saat pacu jalur berlangsung, teman. Dosok gua, tolong ah. Wah, ni joget ni cenok kok. Sementara itu, siapkan juga lengkuas, jahe, dan gula aren. Masukkan semua bahan pelengkap ke dalam kelapa. Terakhir, kelapa siap untuk dibakar. Hamle belah masak pisang lo. Tak, kalau masak bangkit lang. Ngui dah le. Kita tolong buat ke boy. Bakar kelapa di atas bara api. Pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Setelah beberapa lama, kelapa bakar siap untuk dinikmati. Teman, aroma kelapa bakar buatan kami harum sekali. Mari kawan, kita langsung minum bersama. Rasa air kelapa bakarnya spesial. Ada manis gula aren dengan campuran jahe dan lengkuas. Mak pisang le, woi. Lo mak le. Segar sih kok, woi. Asli. Kata ibuku, kelapa bakar nggak cuma dijadikan sebagai minuman teman, tapi menjadi salah satu cara untuk menyegarkan tubuh setelah lelah beraktivitas. Air kelapa rebus yang dicampur dengan rempah mampu menghangatkan tubuh. Selain itu, kandungan ion pada air kelapa bisa mengganti cairan tubuh yang hilang sehingga badan tetap segar. Ayo minum lagi. Oh iya, jangan lupa cobain juga pisang bakarnya ya. Ini sih beneran sajian istimewa ala si pulang. Lomak le, angin yo. Maaf. Ani no. Kasih lang. Yo. Ilang awin kali kami ulang. Yolah. Lang, gota mama dulu lang. Yo yang iyo. Nang mo pasang Ay, naji ko nang. Suguri mama mah. Ako lang. Biasa kin ya do mama ako. Aduh nih. Untungnya Mobil itu lo. nang kedam. Oh iya, desa kami juga terkenal dengan perkebunan karetnya teman. Semoga kami bisa mendapatkan getahnya untuk memperbaiki perahu yang rusak. Mama. Apa lang? Buat mama. Buat apa lang? Tok beki sampan. Tok mama. Cailah lang yang agak kontal. Untuk menghasilkan getah karet, proses dimulai dengan mengupas bagian kulit karet sampai getah keluar. Setelah itu, getah dibiarkan mengalir dan terkumpul ke dalam wadah selama 1 hari 1 malam. Kata guruku, Riau masuk 3 besar sebagai provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia, setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Kita langsung saja ambil getah karetnya yuk kawan. Untuk getahnya, kami mencari bagian getah karet yang tidak terlalu encer. Cayu. Walang. Ike lang, nggak bisa ko lang. Lang. Lang.
Alah, dua. Mama. Alah, woi. Mama, yang tu kami ambil, Mama. Yalah, Mama. Masukkan karetnya ke dalam bambu, biar getah karet tidak mudah mengeras. Wah, buat banyak ya. Sampai tumpah lang, kalau tumpah ugi lang. Kalau dah ancak bang. Getah karet yang kita butuhkan sudah di tangan. Terima kasih banyak ya, Paman. Sebelum mengantarkan getah karet, aku dan yang lain memutuskan untuk berlatih pacu jalur menggunakan alat seadanya, teman. Biar latihannya makin seru, sekalian kita ambil dayung di rumah yuk, kawan. Akak ngapa? Nyobek kue talam. Kue talam lomak. Bisa nolong kami, Kak? Boleh bonaunya, tapi bantu akak cek daun mu. Teman, salah satu cara kami belajar pacu jalur nggak cuma langsung di atas sampan loh. Memanfaatkan alat seadanya juga bisa. Cukup menggunakan kayu panjang lengkap dengan dayung. Sementara itu, Furkon dan Halif membantu kakak membuat kue talam, teman. Kue talam adalah salah satu hidangan khas Riau yang rasanya enak banget. Semangat. Lelok mendayu dulu, jangan lo junau. Iya, wajan. Suara aja yang sange. Selanjutnya, berlatih menggunakan karet yang diikat di batang kelapa. Kemudian, tarik yang kencang. Cara seperti ini bisa melatih kekuatan tangan saat mengayuh dayung nantinya. Ayo, Ilham, semangat! Sembari latihan, kakak dan Furkon langsung menyiapkan adonan untuk kue talam. Siapkan gula aren, serut sampai halus. Kocok telur, gula pasir, dan garam secukupnya. Lalu tambahkan tepung maizena. Untuk membuat tekstur kue talam semakin lembut, tambahkan tepung terigu, tepung beras, dan juga santan. Setelah itu, bagi adonan menjadi 2 bagian. Tambahkan gula aren serta pewarna makanan. Alif, tolong angitkan dandang kau lu. Iya, Kak. Adonan sudah jadi. Kemudian siap untuk dikukus. Masukkan lapisan adonan pertama ke dalam kukusan yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Kukus sampai benar-benar matang. Setelah itu, lanjut dengan lapisan kedua. Teman, dinamakan kue talam karena bentuk dari kue ini mirip dengan talam atau nampan. Kue yang sudah matang kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dan siap dihidangkan. Tada! Kue talamnya siap disantap. Selamat makan! Kue talam buatan kakak enak banget. Rasa manisnya pas, teksturnya juga lembut. Lembut. Selain itu, kue talam juga memiliki rasa sedikit gurih karena ada campuran santan di dalamnya. Teman, olahan kue talam sebenarnya bervariasi, tergantung dari kreativitas pembuatnya. Selain bisa ditambah beras ketan, kue talam juga bisa polosan seperti ini. Selain sering dibuat untuk kudapan sehari-hari, kue talam juga bisa dijumpai saat acara nikahan atau baralek, teman. Kak, kenyang, Kak. Kami pelek, Kak. Di mama lah kasihan nunggu. Oh, iyalah, lelok lah mo. Membeki sampan. Iyalah. Woi, Jangan bawa. Getah karet yang dibutuhkan paman sudah siap. Saatnya kami membantu paman memperbaiki sampan yang bocor. Proses perbaikan sampan bocor memang menjadi hal biasa yang kerap dilakukan oleh paman. Sampan yang terbuat dari kayu sangat rentan akan masalah. Kejadian ini karena beberapa hal, teman. Mulai dari arus sungai yang terlalu besar, benda-benda keras, dan lainnya. Untuk proses perbaikan bagian sampan yang rusak ternyata cukup sederhana. Bagian sampan yang berlubang akan ditimpa dengan serabut kelapa. Setelah itu,
Siram dengan getah karet. Kau ya coba mak. Iya. Ayo, tu lubang. Lubang tu lelok. Getah karet yang mengering bisa menutupi lubang sampan dengan sempurna dan dapat dipastikan kedap dari air. Lah sudah lang. Alah mama. Kalau lah tu nunggu koyong lah koyong. Ayo, pastikan bagian yang berlubang sudah tertutup ya kawan. Sampan kayu yang dirawat dengan baik bisa bertahan hingga puluhan tahun loh lamanya. Hore! Sampan milik paman sudah selesai diperbaiki. Berada di antara aliran Sungai Kampar, membuat sebagian aktivitas masyarakat di desa kami pun nggak jauh dari perairannya. Sungai Kampar adalah sungai dengan panjang mencapai 800 km. Sungai Kampar berhulu di Bukit Barisan, Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Sumatera, wilayah Provinsi Riau. Tidak hanya menyimpan pemandangan yang indah, sungai ini juga banyak dijadikan sebagai lokasi peruntungan warga sekitar untuk mencari ikan. Selain memancing, kegiatan lainnya yaitu memasang bubu atau luka. Kebetulan kami bersama paman berencana untuk mencari ikan. Hayo, langsung saja kita cari di tepian sungai. Akhirnya sampai juga di lokasi untuk memasang bubu. Kata paman, pemasangan bubu dilakukan di antara pinggiran sungai dengan aliran yang tenang. Karena di tempat seperti itulah banyak terdapat ikan. Untuk jenis bubu yang kami siapkan kali ini ada dua macam teman. Bubu dengan bentuk bulat dan bubu persegi panjang. Fungsi kedua bubu ini sama kok. Siko mama, letak mama. Wah, cepet. Aku pegang lang. Kau letak mama. Siko kan mama. Yo, situ tan. Sebelum dimasukkan ke dalam air, bagian dalam bubu sudah diisi dengan umpan dari buah kelapa sawit. Pilih lokasi yang masih alami. Karena ukuran bubu lumayan besar, butuh kerjasama yang baik untuk mengangkat dan memasukkannya ke dalam air teman. Kemudian, diamkan beberapa lama. Jangan lupa ikat bubu di antara semak belukar agar tidak terbawa arus. Oh ya, kata paman, penggunaan bubu untuk menangkap ikan menjadi salah satu cara menjaga ekosistem yang ada di Sungai Kampar agar tidak rusak. Lang, coba angkat lang. Angke, ala banyak honor lang. Ha, bantu hap. Halo mak. Ha, bos iko, cepet. Ha. Banyak mana woi? Banyak ngodai boy. Kima Bantu lang, bantu lang. kau mau di Bantu. banyak mak. Banyak boy. Yo. Bawa pulang jadi masak lang. Ya mama. Banyak punya kami. Pasti banyak punya kami baru punya kami le. Godang dapat. Godang lah punya kami punya. Loh lah ya. Ada isi banyak banyak isi. Kocok kami kau ada kami dapat. Hore! Ikan yang kami dapatkan lumayan juga ya. Jenis ikannya pun beragam. Ada ikan pawe, ikan buwok, ikan ciciliong, dan masih banyak lagi. Sabar ya, Fulkon, Khalif, bubu kalian masih belum beruntung. Lang, lawak lah banyak dapat ke lang. Powi mama lah mulai sakit ke lain ngoso. Masuk angin mama kau kenya. Dah lawak celah mama bawa pulang hilang ya. Bolang semua kawan. Cubek mama ko. Daun balik angin. Mama, daun apa? Bukan dicair mama. Daun. Cewek ko ya. Tanya ke amai beko. Mama, kabel mama. Yo, lawak celah mama pulang. Teman, sepertinya paman masuk angin. Kalau begitu, hayo kawan, kita langsung saja ambilkan daun balik angin pesanan paman. Tunggu ya paman. Daun balik angin. Jalan kocoknya apa ya? Elok dia sampai jatuh ke kaki yo. Ayo kawan, jangan berlama-lama.
Kasihan paman sedang menunggu kita. Semakin cepat kita mendapatkan daun balik angin, akan lebih baik. Teman, desa kami masih menyimpan lahan alami yang banyak digunakan sebagai area kebun dan sawah. Sejauh mata memandang, hijaunya hutan, kebun dan pemukiman warga benar-benar manjain mata. Daun tidak lang, daun balik angin enggak? Iya nye, mau ambil lo. Mau enggak daun balik angin tu? Mulang. Pekon, tolong con. Ya banyak dapatnya lang. Cik bau ke? Ayo kawan, kita kumpulkan daun balik anginnya. Teman, pemanfaatan daun balik angin sudah digunakan sejak dulu di tempat kami. Manfaatnya beragam. Pohon balik angin tidak terlalu tinggi, sedangkan daunnya berbentuk bulat lonjong dengan ukuran tidak terlalu besar. Kita ambil secukupnya saja ya, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Kita juga harus menjaga kelestarian alam sekitar. Banyak woi, mula pele mo. Mula. Wontong ke mama le, ke mama. Mo. Mari kawan, kita langsung antarkan daunnya ke paman. Kasihan, paman pasti sudah menunggu. Sembari menyiapkan ramuan obat untuk paman, kami juga membantu bibi mengolah hasil tangkapan ikan menjadi masakan khas Riau. Namanya ompok. Ompok adalah salah satu masakan santan dengan cita rasa yang sangat nikmat. Kuliner yang satu ini sering dijadikan lauk pauk sehari-hari. Dijamin sekali coba langsung ketagihan. Selain ikan, bahannya terdiri dari tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daun bawang, bumbu halus, dan pelengkap lainnya. Kunci mama bumbu makan. Yolah. Kata paman, selain bisa dikonsumsi, daun balik angin juga bisa diolah menjadi obat luar. Nah, untuk obat yang dibutuhkan paman kali ini yaitu obat untuk meredakan pegal linu dan masuk angin, teman. Cara membuat cukup mudah. Siapkan sejumlah daun balik angin, kemudian campur dengan beras ketan. Setelah itu, tumbuk sampai halus. Pastikan ramuan obat benar-benar tercampur. Terakhir, tambahkan air secukupnya. Obat dari daun balik anginnya sudah siap. Sekarang kita oleskan ke tubuh dan punggung paman. Ada juga ya. Cobalah pasangnya mama, hilang masuk angin mama. Tak Mang. Oleskan ramuan obat daun balik angin pada bagian tubuh yang terasa nyeri sambil pijat perlahan. Teman, penggunaan daun ini untuk mengobati masuk angin dan pegal linu bukan tanpa alasan. Kata paman, daun balik angin mengandung senyawa yang bisa meredakan nyeri otot pada tubuh. Selain itu, kandungan metanol daun balik angin juga bisa mencegah terjadinya perut kembung. Sekarang paman istirahat dulu ya. Sementara itu, kita lanjut membantu bibi masak. Dari tampilannya saja, masakan ompok sudah bikin ngiler, teman. Sabar. Sajian ompok buatan bibi memang menggugah selera. Langsung saja siram kuahnya di atas nasi putih. Rasa daging ikannya gurih banget. Kuah ompok juga enak. Kombinasi pedas, asam dan asin. Teman, menikmati ompok memang paling cocok dimakan bersama-sama seperti ini. Oh iya, jangan lupa tambahkan juga potongan sayurnya. Boleh, mamanya. Mamanya masak mang. Belum mak. Kan lomak masakan nama airnya. Nah, kalau lomak sup pencet lawak lihat cembeng nyanyi lihat ya. Nah, jelang ya. Saya lah tahu lawak tu sudah tu sakit masuk angin. Dan dia yang payah. Waktunya kita seru-seruan bermain pacu jalur. Ayo kawan, semangat dayungnya. Bermain pacu jalur memang seseru itu, teman. Butuh kekompakan dan kerjasama yang baik untuk bisa membuat sampan melaju dengan cepat.
kali ini kami tidak sendiri. Ada tambahan tim satu lagi yang akan ikut latihan. Sementara sampan melaju, aku mau mencoba menjadi anak joki. Jaga keseimbangan, berdiri, dan menari. Serunya! Teman, kata paman, bermain pacu jalur membutuhkan ketangkasan. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan akan sebuah tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan. Terima kasih banyak ya paman yang selalu sabar mengajarkan kami bermain pacu jalur. Semoga saja tradisi ini tetap terjaga dan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Riau. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami anak-anak dari Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Riau. Tetap lestarikan budaya dan tradisi kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.